Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang selalu Ustadz doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Beberapa hari kemarin itu Ustadz kedatangan seorang tamu dari Bekasi, Jawa Barat. Jadi tamu ini berkonsultasi secara langsung pada Ustadz ya, terkait permasalahan dalam hidupnya, yaitu permasalahan hutang. Memang hutang berapapun jumlahnya, hutang antara 1 juta sama 100 juta itu sama sebenarnya. Sama mumetnya, sama pusingnya, sama mengganggu pikirannya. Sekarang mungkin teman-teman yang kaum muslimin dan muslimat yang pada saat ini sedang punya hutang pasti merasakan hal itu. Dulu ketika belum punya hutang, ya Allah, makan paling sama tempe sama sambal nikmatnya, subhanallah. Sekarang ketika punya hutang, makan meskipun dengan daging, dengan ayam, rasanya hambar. Begitupun dalam keluarga misalnya. Dulu meskipun penghasilannya 50.000, 70.000, sama keluarga itu sakinah. Sakinah itu artinya tenang. Meskipun mungkin tidak bisa memiliki ini dan itu, hidupnya tenang. Karena apa? Nggak punya hutang. Antara suami dan istri sangat akur, sangat rukun, sangat harmonis. Berbeda ketika sekarang misalnya yang sedang punya hutang. Terkadang karena hutang, hubungan keluarga antara istri dan suami, antara orang tua dan anak itu sudah mulai kacau. Nah, kembali ke tamu saya tadi. Nah, beliau itu datang jauh-jauh dari Bekasi ke majelis saya, itu cerita seperti itu, bahwa sedang mengalami kehidupan yang ruwet, kehidupan yang pusing, kehidupan yang tidak nyaman intinya. Jadi minta nasihat, minta amalan sama saya. Ustadz, pokoknya saya datang jauh-jauh dari Bekasi, pokoknya saya ingin minta amalan agar saya bisa hidup tenang, bebas dari hutang. Lantas seperti apa respon saya? Nah, sebelum saya lanjutkan, silahkan kaum muslim dan muslimat subscribe channel Ustadz ini, agar ketika Ustadz berbagi tentang video, tentang kisah, tentang amalan, pemirsa bisa mendapatkan notifikasinya. Dan yang sudah subscribe, Ustaz doakan semoga panjang umur, berkah rizki, amin ya rabbal alamin. Kembali ke tamu tadi. Setelah itu saya tidak langsung menjawab. Saya ajak minum kopi biar ya sedikit tenang lah, jauh-jauh dari Bekasi. Saya ajak minum kopi, kemudian saya bilang begini: orang punya hutang itu ibaratnya seperti orang punya penyakit, ya kan? Orang punya penyakit. Orang punya penyakit kan pengen sembuh, datang ke dokter, minta obat gitu kan. Nah, ketika orang sakit, misalnya orang darah tinggi, itu kan sakit, datang ke dokter. Nah, minta diobatin sama dokter dikasih obat. Tapi orang yang sakit tersebut kemudian tetap melanggar pantangan dari dokter. Misalnya nggak boleh makan sate, dia makan sate. Nggak boleh makan durian, dia makan durian. Nah, akhirnya saya jawab gini:
Untuk urusan amalan, urusan doa itu bagus, tapi nanti dulu, itu nanti kita bahasnya nanti. Sekarang kalau seseorang itu pingin hidupnya tenang, bebas dari hutang, tidak punya cicilan, tidak didatangi oleh debt collector, kuncinya yang pertama adalah ubah cara hidup. Nah, ubah cara hidup dulu. Sekarang misalnya saya kasih doa yang meskipun doa itu sangat manjur, hutangnya lunas. Kemudian karena pola hidupnya tidak dirubah, cara hidupnya tidak dirubah, maka bukan percuma, tapi nanti kejadian seperti ini pun akan kejadian lagi. Maka bagi Anda yang mungkin saat ini sedang terlilit hutang, nomor satu yang harus Anda lakukan adalah mengubah cara hidup. Sekarang coba Anda ingat-ingat, kenapa detik ini, jam ini, hari ini Anda punya hutang? Silahkan Anda ingat-ingat, apa sebabnya Anda kok punya hutang? Saya survei, kebanyakan orang yang punya hutang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Nah, ini ada yang harus kita bedah di sini. Kenapa orang bisa terlilit hutang itu kebanyakan bukan karena kebutuhan hidup, tapi karena gaya hidup, keinginan. Karena kalau kita bicara kebutuhan, misalnya kebutuhan kita sebagai orang yang hidup di dunia ini apa sih? Makan. Yang punya anak ya biaya anak sekolah dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa kalau kita tetap bertahan dengan menjalani kehidupan sesuai kebutuhan hidup kita, niscaya kita nggak mungkin punya hutang. Hutang itu terjadi karena keinginan. Misalnya kita punya motor nih, tiba-tiba tetangga sebelah beli mobil. Wah, kita pengen nih, pengen mobil. Wah, saya mampu, saya gajinya 5 juta. Nanti kalau cicilannya 3 juta masih ada 2 juta bisa buat 1 bulan. Akhirnya dia ambil mobil. Begitu ambil mobil, ternyata misalnya dia kena PHK. Itu kan karena kalkulasi yang salah, karena cara hidup yang salah. Maka satu, ubah cara hidup Anda kalau Anda memang benar-benar ingin bebas dari hutang. Selama Anda tidak mengubah cara hidup Anda, mengubah gaya hidup Anda, sampai kapanpun meskipun dikasih amalan, meskipun dikasih doa yang sangat mujarab sekalipun, maka tetap Anda akan hidup dalam siksaan yang namanya hutang kalau Anda tidak mengubah cara hidup. Maka jika Anda memang benar-benar serius, Anda sudah merasakan betapa menyiksanya, betapa menyakitkannya kalau kita punya hutang. Ingat, maka ubahlah cara hidup Anda, mulailah hidup yang sederhana. Buat apa misalnya kita pengen tas harus yang mahal, baju harus yang mahal, makanan harus yang enak. Toh semua itu kan hanya sementara. Makanya kalau kita hidup sederhana, subhanallah, yang namanya an-najah, kebahagiaan itu bukan ada di pakaian yang mewah, bukan ada di makanan yang enak, bukan berada di mobil yang megah, tapi kebahagiaan itu ada dalam hati yang bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka kalau kita ingin bebas hutang, tanamkan dalam diri Anda, tanamkan dalam hati Anda untuk biasa menjadi seseorang yang gemar mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat rizki 50.000, alhamdulillah. Dapat rizki 100.000, alhamdulillah. Nggak pernah kalau kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, nggak akan ada pernah celah sedikit pun keinginan kita untuk berhutang. Ustadz, tapi saya berhutang karena kepepet, ini gimana? Nah, ini ketika kita punya kebutuhan yang mepet, misalnya tiba-tiba ada musibah, kita nggak punya uang misalnya, hutang ke bank itu bukan jalan satu-satunya.
Tapi setiap orang hampir berpikir ketika punya kebutuhan yang mendesak, maka ingatnya adalah bank, hutang. Tidak berpikir jauh gimana nanti ketika sudah ditagih atau sudah jatuh tempo. Nah, itu baru mulai pusing. Maka ketika misalnya kita kepepet nih butuh uang, nah kita kan nggak ada lah bahasanya orang yang nggak punya aset. Aset apa aja lah misalnya. Saya menerapkan dalam diri saya itu seperti itu. Kenapa saya tidak punya hutang sepeser pun misalnya. Misalnya saya lagi mendadak butuh uang 1 juta. Wah, saya nggak ingat bank, saya nggak ingat pinjol, saya nggak ingat apa yang namanya hutang. Yang saya ingat adalah apa yang bisa saya jual untuk saat ini untuk mendapatkan uang yang sedang saya butuhkan. Wah, ada nih misalnya TV, wah misalnya kulkas, nggak apa-apa saya jual dulu. Saya jual dengan nggak adanya TV, dengan nggak adanya kulkas, toh saya masih bisa hidup dan saya tenang. Daripada saya tetap mempunyai TV, saya tetap mempunyai kulkas, saya tetap mempunyai motor, tapi di kemudian hari saya tersiksa sekali oleh tunggakan, oleh tagihan. Nah, ini dia. Maka poin-poin ini penting Anda terapkan. Jangan pernah ada celah sedikit pun bagaimana Anda punya keinginan berhutang. Hidup sederhana, hindari gaya hidup, cukup dengan hidup ala kadarnya yang sederhana. Yang penting kita bahagia, karena kesederhanaan itu luar biasa. Jangan pernah misalnya ada tetangga beli ini, beli motor, kita pengen. Tetangga beli TV baru, kita pengen. Tetangga beli mobil baru pengen, tetangga buat rumah yang megah pengen. Nah, ini kan penyakit hati, iri namanya. Yang namanya segala penyakit hati itu pasti bermuara pada sesuatu yang baik. Akhirnya karena iri, kemudian terbesit, wah mending saya hutang bank nih. Kalau hutang 300 juta, cicilannya kalau 4 tahun hanya 7 juta. Subhanallah, ahifillah. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, stop keinginan-keinginan seperti itu kalau Anda hidupnya ingin bebas dari hutang. Sekarang misalnya Anda yang sedang punya cicilan, gimana Pak Ustadz? Terapkan. Anda catat dulu misalnya gini. Anda punya hutang 100 juta, angsurannya misalnya berapa sih? Kalau 100 juta saya juga nggak paham gitu kan. Anda catat tuh angsurannya segini, maka untuk menutup hutang saya butuh dana segini. Nah, Anda berarti di situ harus punya opsi. Misalnya gaji Anda segini, maka untuk menutupi angsuran tersebut Anda harus punya opsi lain atau pemasukan lain. Nah, ini yang penting kalau sudah Anda terlanjur punya hutang agar cepat beres, cepat bebas. Ya mending Anda misalnya punya aset yang bisa dijual. Misalnya, syukur-syukur tidak perlu menjual aset, hutang Anda lunas. Sekarang kan lucu, ada orang yang datang ke saya itu, saya pengen lunas hutang Ustadz. Saya kasih beberapa solusi. Salah satunya adalah dengan menjual aset dia. Dia nggak mau. Jangan Ustadz, ini aset saya. Lah, Anda daripada Anda nggak bisa tidur selama 3 tahun, makan nggak enak selama 3 tahun, keluarga nggak akur selama 3 tahun, mending Anda jual aset Anda, hutang Anda lunas, hidup Anda tenang. Ketika Anda tenang, insya Allah Anda mencari rezeki akan lebih gampang. Anda bisa lihat Anda bisa lihat diri Anda sendiri misalnya. Biasanya kalau orang punya hutang itu rezekinya kok susah gitu ya. Kenapa? Karena satu, hidupnya nggak tenang. Orang kalau nggak tenang, orang kalau nggak nyaman, orang kalau nggak sukun bahasa Arabnya, tenang, maka menjalani apapun itu gerusa-gerusu atau tidak berkah lah. Maka ketika Anda sudah punya niat ingin bebas dari hutang, ada satu opsi yang mungkin bisa cepat, yaitu dengan menjual aset. Nggak apa-apa Anda nggak punya mobil, nggak apa-apa Anda nggak punya motor, nggak apa-apa Anda nggak punya tanah, tapi Anda punya yang namanya ketenangan. Ketenangan inilah yang harganya sangat mahal, harganya sangat luar biasa. Akhirnya apa? Orang yang dari Bekasi itu, saya nasihati seperti itu, ubah gaya hidup, ubah cara hidup. Percuma saya kasih doa, kayak kasih amalan kalau cara hidup Anda, gaya hidup Anda masih seperti ini. Akhirnya apa? Dia pulang,
Pulang ke rumahnya, beberapa hari dia telepon, alhamdulillah, assalamualaikum Ustadz, saya kemarin nekat mempraktekkan apa yang sudah saya nasihatkan kepada beliau. Beliau ubah cara hidup Anda dalam 1 minggu. Ini 1 minggu loh. Cara hidupnya dalam 1 minggu yang biasanya kemana-mana harus naik mobil yang mewah, mobil mewahnya dijual. Dia beli mobil, yang penting, ya kan saya ngomong sama dia, ya tujuan kamu punya mobil kan biar bisa dikendarai dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang tidak harus dengan mobil mewah pun Anda bisa sampai. Anda bisa membeli misalnya mobil yang mewah Anda itu dijual, bisa beli misalnya mobil yang standar keluarga Avanza atau apa gitu kan. Anda bisa menjual mobil itu, sisanya Anda belikan mobil yang biasa, sisanya Anda bayarkan hutang Anda. Akhirnya apa? Dia bertekad untuk mengubah cara hidupnya. Dia tidak peduli dengan gaya hidupnya. Orang mau berkata apa, saya pakai mobil butut, saya pakai mobil ini, yang penting hidup saya tenang. Karena apa? Kita kan sering sering terpaku dengan pandangan orang lain. Kalau kita nggak pakai ini, orang lain menganggap itu. Kalau orang lain menganggap seperti itu, saya diremehkan. Lah, udah mulai sekarang tutup kuping Anda, tutup telinga Anda dari omongan-omongan orang lain yang tidak baik. Hiduplah yang sederhana. Nah, contohnya orang yang di Bekasi itu, sekali ketemu saya konsultasi selama 1 hari, saya ajak ngobrol, saya kasih pencerahan. Alhamdulillah, akhirnya dengan meninggalkan gaya hidup dia, hanya gaya hidup loh ya, selama 1 minggu hutangnya lunas. Subhanallah. Anda silahkan. Ada juga kan yang saya sudah berikan di channel ini tentang amalan, tentang sholawat, tentang cara, tips dan lain-lain. Silahkan Anda bisa menyimaknya video-video tersebut. Tapi yang paling penting adalah video ini, yaitu cara mengubah hidup Anda. Hiduplah yang sederhana, hiduplah apa adanya. Jangan pernah pedulikan omongan orang lain yang tidak baik tentang diri Anda. Ikhlas, sabar, tawakal, dan selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Karena di Al-Qur'annya sudah jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya, kalau orang tersebut kufur atau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka dia akan diberikan azab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Lah Ustadz, saya punya hutang, tapi kan hutang saya untuk usaha. Nah ini penting saya sampaikan juga, bahwa usaha itu bagus, tapi ketika sebuah usaha itu dimodali dengan dana hutang, naudzubillah min dzalik, kita kan nggak tahu nih, kita baru mau merintis usaha, loh kok di awal sudah nekat ambil hutang bank untuk modal usaha, ternyata usahanya nggak lancar, maka otomatis angsurannya nggak lancar, iya kan? Kita kalkulasi, spekulasi bahwa dengan modal segini maka usaha saya seperti ini. Siapa yang menjamin usaha Anda akan lancar, usaha saya akan lancar? Maka jangan pernah ketika Anda pengen menjadi pengusaha, punya ide usaha, Anda nekat modal usaha Anda itu menggunakan hutang, apalagi hutang riba. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada keberkahan di dalamnya, tidak ada ketenangan di dalamnya, tidak ada kesuksesan di dalamnya. Maka kalau Anda pengen jadi usaha, nabung dulu. Atau misalnya Anda punya apa nih yang bisa dijual untuk modal usaha Anda, mending itu. Misalnya naudzubillah usaha Anda nggak lancar, itu kan modal Anda sendiri. Dalam artian Anda nggak dikejar-kejar nih, dikejar-kejar oleh orang yang menagih. Nah itu, jadi itu beberapa pandangan yang bisa saya sampaikan. Terlepas dari itu semua, untuk Anda yang pada saat ini sedang punya hutang, yakin, sabar, bersyukur, dan bekerja lebih keras, banyakin baca sholawat. Allah akan kasih jalan keluar untuk Anda yang sedang punya hutang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu yahtasib.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang penting Anda bertawakal kepada Allah, pasrah sama Allah. Pasrah dalam artian sudah berusaha, berdoa, kemudian tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa sekuat saya ya Allah. Sekarang saya tawakal ya Allah, hutang saya 100 juta ya Allah. Tolong kasih saya kemudahan. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak sangka-sangka, disangka-sangka. Subhanallah. Maka terapkan teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang pada saat ini masih punya hutang. Bismillah. Yang penting jangan pernah memikirkan hutang. Anda nggak bakal tenang. Pikirkan bagaimana cara agar Anda bisa terbebas dari hutang yang sudah saya berikan. Pikirkan dan amalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.